Baik, jamaah sekalian, kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab fil iktisad fil ibadah. Hikmah yang sederhananya tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Teman-teman sekalian, wajahnya kurang bersemangat, Anda tinggal 1 jam sebelum buka puasa ya. Biasanya kalau mengajar 1 jam sebelum buka tuh semangat ya. Jadi Anda megang kitab tapi yang terlihat itu adalah kolak ya, es campur dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, sebagai pengantar saja saya ingin sampaikan bahwa beribadah itu seharusnya membahagiakan. Beribadah itu seharusnya membahagiakan. Ibarat orang hidup itu, ibadah itu kebutuhan sebagaimana kita butuh makan. Maka ketika kita beribadah, seharusnya kita bergembira. Seperti halnya ketika pagi kita punya nasi uduk, itu kan gembira ya. Atau pas siang bisa makan siang. Rasanya aneh kalau ada orang yang pagi-pagi di depannya ada nasi uduk, ada ketoprak, tapi dia murung. Ya Allah, makan ketoprak lagi ya Allah. Kayaknya aneh gitu. Maka seharusnya ketika beribadah itu yang muncul adalah rasa bahagia, karena kita sudah memenuhi kebutuhan kita. Lagi-lagi kalau kita punya paradigma ibadah itu kebutuhan. Beda kalau orang yang menganggap ibadah itu adalah beban. Dan tentu saja kita berharap bahwa kita dan keluarga kita sampai pada titik menganggap bahwa ibadah itu kebutuhan, sehingga ketika kita tercukupi kebutuhan kita gembira. Anda lagi mau lebaran, butuh beli baju baru, lalu ada uang untuk beli baju baru atau dibelikan sama orang tua baju baru, itu harusnya gembira karena kebutuhan Anda terpenuhi. Ini menjadi penting supaya ketika kita mengukur ibadah baik atau tidak, itu salah satu patokannya adalah, salah satu ukurannya adalah kita gembira atau tidak. Maka ketika ibadah dilakukan dengan perasaan tidak gembira, itu ada sesuatu teman-teman. Seharusnya ketika ibadah tuh asik saya ibadah. Tapi ketika itu ada sesuatu. Nah, sesuatu ini yang harus kita carikan solusinya. Jadi yang pertama, ibadah itu kebutuhan, dan orang yang tercukupi kebutuhannya harusnya gembira. Sebagaimana kalau kita lapar butuh makan, lalu ada makanan kita gembira. Dan ketika kita butuh dengan ibadah, lalu kita ibadah, kita gembira. Baik, yang kedua, ibadah itu adalah kebaikan. Maka orang yang beribadah harusnya memunculkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk dirinya dan orang lain. Saya ulang ya, ibadah itu memunculkan kebaikan. Karenanya ketika ada ibadah yang memunculkan keburukan, itu ada masalah dalam ibadah itu. Ini kriteria yang kedua teman-teman, ibadah yang baik itu memunculkan kebaikan, bukan memunculkan keburukan. Karena nanti ada orang beribadah tapi dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Misalnya karena dia ibadahnya sangat banyak, lalu dia jadi lemes, tidak bisa bekerja. Di kampus orang-orang kuliah presentasi, dia tidur. Ketika ditanya kenapa, semalam saya ibadah. Nah, itu masalah ibadah Anda. Karena ibadah Anda tidak membawa kebaikan tapi memunculkan keburukan. Ini dua kriteria penting teman-teman. Yang pertama, orang yang ibadah harusnya memunculkan kegembiraan. Yang kedua, orang ibadah memunculkan kebaikan. Nah, yang ketiga teman-teman, ibadah itu harus proporsional. Proporsional dalam artian itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan diri masing-masing. Karena kalau tidak proporsional, itu tidak ibadah yang baik. Saya kasih contoh. Anda suka main futsal, maka main futsal yang baik itu ya durasinya cukup. Kalau terlalu cepat main futsal nggak enak.
Kalau terlalu lama kecapean. Misalnya, ayo kita main futsal berapa menit, setengah menit, nggak enak rasanya. Baru nendang bola sudah selesai. Atau main futsalnya tiba-tiba 24 jam lah. Kipernya udah nggak kuat diri, strikernya nggak kuat diri, bolanya ketiup-tiup saja, nggak bisa ditendang. Nggak enak teman. Yang enak itu yang pas. Makan juga sama. Kalau proporsional itu enak. Anda makan sepiring cukup makannya sepiring, enak. Tapi kalau Anda cuma makan sesendok, nggak enak. Anda proporsionalitasnya satu piring, lalu Anda makan kurang cuma sesendok, itu nggak enak. Atau Anda disuruh makan 4 piring, itu juga nggak enak. Saya nggak tahu Anda pernah makan kebanyakan sampai rasanya itu. Tapi wajah Anda sih kayaknya nggak pernah kekenyangan sih ya. Pas-pas aja ya. Kan ada orang yang makan sampai berat banget ini, berat banget gara-gara kebanyakan makan. Dan makanan yang kebanyakan itu jadi nggak enak rasanya. Anda suka nasi uduk, itu kalau dimakan proporsional enak rasanya. Tapi kalau Anda makan satu nampan, satu piring besar, udah nggak enak lagi rasanya. Nah, maka 3 hal ini menjadi penting untuk mengukur peribadatan. Nama bab kita adalah bab fil iktisad fil ibadah, bab tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Maka ibadah itu harus memunculkan kegembiraan, kebahagiaan, harus proporsionalitas dan memunculkan kebaikan. Sehingga ketika ada ibadah yang kemudian tidak proporsional, itu ibadah yang nggak baik. Atau ada ibadah yang memunculkan keburukan, itu ibadah yang tidak baik. Atau ibadah yang yang membuat Anda galau, nggak baik. Karena ini kan Ramadan teman-teman. Ini ada momentum di mana Anda bisa mengukur ibadah yang baik atau tidak. Yang paling gampang tarawih teman-teman. Tarawih yang enak itu tarawih yang cukup. Hati-hati. Iya. Oke. Jadi bagi yang tidak hadir di masjid ini, tadi ada anak kecil, anak hebat yang mencoba mengatur kamera. Itu bahagia. Baik. Memang anak tadi itu saya sampai anak kecil ya. Aduh, ini kalau jam 5 ini kalau nggak terlalu fokus malah nggak fokus sama sekali ya. Oke, kita lanjutkan masalah kolak. Malah kolak. Salah es campur. Baik teman-teman sekalian, ukuran ibadah yang menyenangkan itu, ukuran ibadah yang benar itu 3 hal tadi menjadi penting. Saya kasih ulang lagi masalah tadi tarawih ya. Kalau kemudian Anda tarawih dan Anda merasa nyaman, itu berarti ibadah tarawih Anda baik. Tapi kalau Anda merasa ya Allah lama banget, maka saat Anda udah ya Allah lama banget, itu sudah bukan ibadah yang wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ibadah itu kan karena Allah. Tapi kalau Anda sudah capek lalu masih di situ dan ngeluh, berarti udah bukan karena Allah, tapi karena malu, karena sungkan, karena nggak enak, dan karena ada keamanan pesantren. Lalu apakah ibadah itu bernilai kebaikan? Ya Anda bisa ukur sendiri. Ada orang ibadah bukan karena Allah, tapi karena malu, karena riya, nggak jadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Ada riyanya ya. Ada riyanya di situ. Baik, jadi itu cara mengukur teman-teman. Tentu Anda jangan salah paham. Jangan sampai kemudian pembahasan ini malah membuat Anda malas ibadah. Salah lagi. Anda mirip kayak orang diajarin tawakal tapi nggak mau kerja. Saya tawakal kok, itu malas, bukan tawakal. Salah paham ya, jangan salah paham. Baik, apalagi misalnya Anda mau baca Quran yang nyaman saja. Misalnya Anda baca Quran asik, 1 juz, asik 2 juz, mulai capek, tidur saja. Sebab kalau Anda lanjutkan membaca, itu tidak kerasa enak baca Qurannya. Nah, ini maksud dari bab al-iktisad fil ibadah.